As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah atas segala limpahan karunia, rahmat dan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya serta umatnya yang meniti jalan beliau sampai dengan hari kiamat nanti. InsyaAllah ta'ala di pertemuan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang beragam cara orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga untuk membendung laju dakwah Islam yang beliau lakukan. Maka mereka melakukan berbagai macam cara, mulai dari menyiksa fisik Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Bukan hanya disiksa, tapi mereka juga membunuh sebagian para sahabat Rasulullah SAW. Mereka juga menjalankan pesiwar atau perang urat syarab dengan cara menjelek-jelekan ajaran Islam, mendiskreditkan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Mereka juga kemudian menantang Nabi Muhammad SAW dengan tantangan-tantangan yang tidak masuk akal, atau meminta kepada Nabi Muhammad SAW mendatangkan keajaiban-keajaiban. Mereka juga memberikan tekanan fisikis kepada Nabi dan juga orang-orang yang beriman. Harapannya adalah agar Nabi dan para sahabat berhenti berdakwah. Tetapi ternyata para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW tetap bertahan. Mereka tetap teguh memegang teguh Islam dan menyebarkannya, mendakwahkannya. Ada satu pertanyaan, kenapa bisa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu mereka bisa demikian bersabar? Dan sebenarnya apa fungsi atau faidah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi dan para sahabatnya untuk terus mendapatkan musibah, gangguan dan juga ancaman dan berbagai macam upaya yang tadi kita sebutkan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan tentu saja gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bisa memenangkan Nabi Muhammad SAW begitu beliau memulai dakwahnya. Tetapi beliau dan para sahabat harus menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, dan dari perlakuan buruk orang-orang kafir Quraisy. Ada beberapa hikmah dari ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, atau faidah. Apa? Yang pertama, hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian atau perlakuan-perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sesungguhnya itu adalah sebuah tanqiyah, atau bahasa lainnya ini adalah sebuah tamhis, yang artinya adalah pemurnian keimanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tentu saja para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka ini adalah orang-orang yang tadinya mereka memeluk Islam, dan terus kemudian mereka mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan dari Rasulullah SAW, dibacakan Al-Quran, diajarkan kepada mereka syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam proses ini, ini kan mereka kemudian memeluk Islam, lantas kemudian mereka mempelajari Islam dan mereka mempraktikkan Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di proses ini ada yang disebut dengan tamhis atau tanqiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kejujuran, kebenaran iman para sahabat. Setelah mereka menerima manisnya hidayah Islam, kemudian mempelajari indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala, lantas apakah akan dibiarkan demikian saja? Belum diuji mereka ini, maka Allah datangkan ujian itu melalui kejahatan atau perlakuan buruk orang-orang kafir Quraisy.
Apa benar iman mereka selama ini? Masya Allah, ternyata para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, terutama as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka sanggup bertahan. Ya, bahkan ujian-ujian itu kemudian mengokohkan keimanan mereka. Ya, dan mereka meyakini bahwa mereka berada di jalur yang tepat. Ya, bahwa kalau seseorang beriman, pastilah Allah akan menguji mereka. Ya, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai lulus ujian. Ya, ini yang pertama. Hikmah dari kenapa perbuatan buruk orang-orang kafir Quraisy itu selalu didapat oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di periode dakwah ini. Gitu ya. Yang kedua, faidahnya ataupun buah dari ujian dari perlakuan buruk orang-orang kafir Quraisy ini adalah sebuah tarbiyah, sebuah pendidikan bagi mereka, yaitu bagi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kenapa? Karena mereka ini adalah generasi awal Islam. Mereka ini yang diharapkan akan membawa misi Islam, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan beraneka ragam masalah, beraneka ragam bangsa, yang tentu ini jauh lebih berat ketimbang mereka harus mendakwahkan Islam di skup yang lebih luas, yang lebih sempit, yaitu di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Nah, sebelum mereka terjun kepada ujian yang lebih berat, ujian yang lebih jauh, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan perlakuan buruk orang-orang kafir Quraisy ini sebagai sarana tarbiyah atau pendidikan bagi para sahabat, sehingga diharapkan, ya, dari ketika mereka bisa sabar, bisa melewati ujian tersebut, level keimanan, level keislaman, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain akan naik. Ya, keimanan mereka akan semakin kokoh dan terus bertambah. Ya, jadi ini faedahnya, yaitu ujian itu adalah sebuah pendidikan, sebuah diklat bagi para sahabat. Ya, kemudian yang ketiga, ya, fungsi atau ibrah atau faidah dari ujian, dari perlakuan buruk orang-orang kafir Quraisy itu adalah untuk penyucian, atau kita kenal dengan nama ini adalah sebuah proses tazkiyah. Jadi ketika seseorang dia ingin naik ke level yang lebih tinggi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Ya, kalau misalkan seseorang ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Kalau dia lulus, maka dia dapatkan, ya, dapatkan kedudukan yang tinggi itu, pahala yang besar itu, ya. Tapi kalau nggak lulus, ya nggak dapat, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala gham, ya, hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Ya, tidaklah seorang muslim itu dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia ditimpa suatu musibah, baik itu berupa kelelahan, sakit, khawatir, sedih, gangguan, ya, kesulitan, bahkan duri yang melukainya pun, melainkan dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, nah di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat para sahabat, hendak mengampuni, ya, dosa-dosa mereka, ingin membersihkan mereka dari dosa-dosa. Dan salah satu caranya adalah dengan bersabarnya mereka ketika mereka disiksa, ketika mereka dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Gitu ya. Nah, inilah beberapa faidah ataupun ibrah bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala membiarkan, tanda kutip, ya, membiarkan orang-orang kafir Quraisy itu memberikan berbagai macam makar, gangguan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan hasil akhirnya kita tahu bahwa di as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka semuanya tetap teguh. Mereka tetap bisa bersabar, ya, dengan kesabaran yang luar biasa, ya. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan mereka yang dianiaya, yang dipukuli, yang dizalimi, sebenarnya mereka ini di antara orang-orang atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di antara mereka
yang mereka ini bukanlah orang lemah. Mereka ini orang yang memiliki kedudukan, mereka ini adalah bahkan sebagian di antara mereka itu udah sering ikut perang, ya. Jadi mereka ini juga ada yang tentara-tentara, ya. Tapi tetap mereka ini kemudian dianiaya, ya, dipukuli, ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada mereka untuk tidak membalas. Bukan hanya perintah dari Nabi, bahkan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'arid anil musyrikin, kata Allah. Berpalinglah, janganlah deni orang-orang musyrik. Ya, jadi diminta untuk bersabar saja. Jadi sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu orang-orang yang beriman itu menghadapi dua ujian. Yang pertama ujian berupa perlakuan buruk dari orang-orang kafir Quraisy, diledek, dihina, ya, kemudian dicaci maki, kemudian ada yang dianiaya, ada yang dikeroyok, bahkan ada yang dibunuh, dilukai. Ya, ini ujian yang pertama. Ya, perlakuan buruk. Dan ujian yang kedua, mereka tidak boleh membalas. Kendati sanggup untuk membalas, itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi double, ya, mereka harus sabar, ya, menghadapi perlakuan buruk dan juga sabar untuk tidak membalas. Ya, nah, kok bisa mereka itu akhirnya kemudian lulus? Ya, mereka kemudian bisa bersabar. Apa rahasianya? Ya, apa kuncinya mereka sedemikian bisa sabar? Nah, kita coba cari tahu kira-kira apa yang membuat para sahabat mereka bisa bersabar di atas perlakuan buruk, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan mereka tidak membalas perbuatan tersebut. Kendati mereka sanggup, ya, mereka sanggup. Ya. Dan kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya mereka kemudian membalas, tentu akan berdampak buruk buat dakwah. Ya, kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy ketika itu sangat kuat. Ya, mereka adalah mayoritas, mungkin 90% lebih. Ya, seandainya kaum muslimin kemudian membalas, misalkan ada yang dipukuli, ada yang dibunuh, lantas dibunuh lagi, maka bisa jadi ini adalah alasan yang dicari-cari oleh orang Quraisy untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Tapi mereka tetap sabar, tidak membalas. Ya, apa kuncinya? Apa rahasianya? Kita coba cari tahu. Yang pertama, para sahabat ridwanullah alaihin ajmain, selama di periode dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, secara diam-diam, mereka ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Ya, yaitu saat ini mereka sedang dianiaya, dikejar-kejar, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung, Maha Kuasa, bisa membalikkan keadaan, ya. Yang tadinya mereka berbuat zalim, mereka sombong, mereka berbuat aniaya. Itu Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk merubah keadaan mereka. Baik itu mereka dibalas, ya, dari tadinya suatu kaum yang begitu merasa tinggi hati, sombong, sewenang-wenang, ya, mereka akan bisa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan atau Allah Subhanahu wa taala taklukkan mereka yang tadinya begitu keras hatinya, bisa jadi Allah melembutkan hati mereka sehingga mereka menerima Islam. Ya. Jadi yang diharapkan oleh kaum muslimin atau para sahabat itu adalah mereka berharap keadaan mereka akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima." Janganlah kalian berhati lemah di dalam mengejar musuh-musuh kalian. Ya, dan jika kalian menderita kesakitan, maka sesungguhnya ya mereka juga musuh-musuh kalian merasakan kesakitan. Tetapi bedanya bahwa kalian mengharapkan kepada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Jadi sekarang apa yang dialami oleh para sahabat, mungkin saja musuh-musuhnya juga mengalami itu. Mereka geram, mereka nggak tentram, nggak tenang. Itu juga sama-sama menderita, gitu ya. Tapi bedanya
mereka mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini ya. Jadi mereka ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Yang kedua, dijadikan orientasi mereka, ya. Dibuat hati mereka untuk meninggikan nilai akhirat di hati-hati mereka. Ya, mereka selalu berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka dianiaya, mereka dizalimi, mereka berharap ya balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Makanya ketika di periode awal ini, di periode dakwah siriyah, dakwah jahriyah, ayat-ayat Al-Quran yang turun itu kebanyakan adalah menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka. Ya, coba kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan oleh Allah, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya. Dan balasan, dan dia Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian-pakaian yang terbaik dari sutra, ya. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ya, di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan-dipan dan tidak pula mereka merasakan di dalamnya sinar terik matahari, ya, dan tidak pula dingin yang bersangatan. Gitu ya. Dan banyak lagi, ya. Inilah yang akan Allah memberitahukan, inilah yang akan kalian dapatkan kalau kalian sabar. Dan para sahabat karena mereka memiliki keimanan yang luar biasa, sehingga ayat-ayat ini begitu berkesan di hati mereka. Dan mereka berharap, ya, untuk mendapatkannya dengan kesabaran-kesabaran mereka. Gitu ya. Nah ini. Ya, dan sebaliknya, ya, mereka juga meyakini bahwa orang-orang kafir, ya, yang begitu sombong, berlaku aniaya, mereka menyiksa siapa saja yang mereka kehendaki, ya, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala lemah. Dan mereka kelak akan mendapatkan balasannya yang jauh lebih mengerikan, ya. Oleh karena itu mereka, para sahabat, bisa sabar. Ya, dan ketika diminta di antara mereka untuk kembali kepada penyembahan terhadap berhala, murtad dari Islam, gak ada satupun yang mau. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau mereka kembali menyembah berhala, kembali murtad, kembali kepada kejahiliahan, mereka akan mendapatkan balasan yang mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gak ada yang murtad. Ya, jadi itu yang kedua. Ya. Sementara yang ketiga adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sering menceritakan kepada mereka kisah, ya, atau sejarah dari orang-orang sebelum mereka. Ya, bagaimana ketabahannya, bagaimana kesabarannya, ya, dan juga menceritakan baik itu oleh Nabi ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesudahan orang-orang yang berbuat zalim. Ya, misalkan ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Aras, ya, karena siksaan yang dia dapatkan itu sangat-sangat luar biasa. Yang kemarin kita ceritakan bahwa Khabbab bin Aras ini adalah seorang budak, ya, yang tuannya adalah seorang pandai besi. Ketika tuannya tahu bahwa Khabbab, ya, ini masuk Islam, maka tuannya kemudian menyiksa Khabbab. Dengan cara apa? Yaitu punggungnya dibakar dengan besi panas, ya, yang sangat luar biasa sehingga melepuh, ya. Bahkan kemudian kulit-kulitnya itu terkelupas, ya. Karena apa? Karena siksaan tersebut. Ya. Nah, Khabbab bin Aras ini kemudian, ya, Khabbab bin Aras itu kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saking beratnya mungkin ujian itu sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Ya, kami sudah sangat tersiksa. Kami sudah sangat luar biasa. Ya, perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh musuh kami itu sudah sangat luar biasa. Ya, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal ini, beliau marah. Ya, beliau marah sampai dikatakan memerah wajah beliau. Ya, ingat ya, apa yang dilakukan oleh Khabbab bin Aras ini saking beratnya ujian itu. Ya, bukan ingin memetik kemarahan Rasulullah, bukan ingin memancing kemarahan Rasulullah.
Ya, maka Rasulullah SAW menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan kepada para sahabat. Apa yang beliau katakan? Ya, beliau bersabda yang artinya sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ya, mati orang-orang yang beriman, ya, yang juga mengalami ujian seperti para sahabat. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada di antara mereka yang ditangkap, ya, kemudian ditimbun setengah badannya di dalam lubang, di dalam tanah. Ya, lalu kemudian kepalanya digergaji, ya, sampai terbelah menjadi dua. Ada pula di antara mereka yang disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya pun terkelupas dari tulang kepalanya. Gitu ya. Namun semua siksaan itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Demi Allah, Islam ini akan berjaya. Ya, Islam ini akan berjaya hingga nanti seorang pengendara bisa berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tanpa rasa takut sedikit pun. Karena sudah diperintah dengan hukum Allah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada rasa takut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah. Dan serigala yang dikhawatirkan akan menergam kambingnya, hanya saja kalian saat ini suka tergesa-gesa. Sabarlah. Gitu ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang-orang sebelumnya. Ya, demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya, walaupun musuhnya orang-orang kafir Quraisy, musuh orang-orang yang beriman begitu hebat, mereka begitu aniaya, seolah-olah tidak akan terkalahkan, tidak akan ada yang bisa membalas. Ya, Allah ceritakan bahwa dahulu ada yang bersikap seperti orang-orang kafir Quraisy, bahkan mungkin, ya, lebih zalim lagi. Ya, siapa itu? Fir'aun. Ya, Allah katakan inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatum minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ya, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, ya, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ceritakan Fir'aun. Tapi akhirnya gimana Fir'aun itu? Ya, mati terhina, mati ditenggelamkan, tidak ada yang bisa menolong kendati dia memiliki pasukan-pasukan yang sangat kuat, gagah perkasa. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Quraisy bukan berarti mereka tidak bisa dikalahkan. Ya, akan ada satu saatnya nanti mereka akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian bersabarlah, ya. Nah, dengan demikian mereka para sahabat bisa bersabar atas ujian-ujian tersebut. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 dulu kita akan bahas, ya. Apa faktor-faktor selanjutnya insyaallah taala membuat para sahabat bisa begitu bersabar kendati musuh-musuh mereka orang-orang kafir Quraisy ini benar-benar memberikan ujian, perlakuan buruk, kesewenang-wenangan kepada mereka, tetapi hasil akhirnya mereka bisa bersabar, ya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were on